PT Bigi Cemerlang. Sesuatu yang impossible menjadi possible. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kalian bisa. Perkembangan ini adalah kalian semua. Ya. Teman-teman, bisa nanti. Maka saya juga ingin bercerita seorang kalian belum dikatakan sukses di Islam. Kalian baru sukses dalam kehidupan kalian pribadi. Itulah sukses kalian pada tahap ini. Tapi kalian ketika masuk di dalam tim yang namanya PT Bigi Cemerlang, kalian tidak usah merasa, saya saja tahu. Jangan mengatakan, dia itu cuma lulusan STM loh. Hilangkan kalian itu. Hilangkan. Ingat kata-kata saya. Tidak menentukan Anda akan sukses. Tapi kalau Anda bisa memanfaatkan kepala Anda sebagai seorang sarjana, itulah alat jalan Anda untuk menjadi seorang yang lebih sukses daripada hari ini. Pun maka saya mengatakan bagi kalian teman-teman yang mungkin belum menjadi seorang sarjana, lihat mimpi kalian, jadikan mimpi kalian setinggi-tingginya. Ibu Susi, boleh ada yang bisa memberitahu saya dia lulusan apa? Nasibnya lagi baik, Pak. Nasib ya, nasibnya lagi muncul waktu lahir Ibu Susi pas lagi bulan purnama, Pak, lagi terang-terangnya. Kayaknya memang nasibnya itu lagi baik, Pak. Oke, saya akan cerita satu hal ya. Saya akan cerita satu hal. Oke,
Mari kita beri nasib kita melalui sebuah koin. Ya. Jika koin ini mengatakan atau koin, tetapi kalau koin ini mengatakan ekor, maka sudah pasti kita akan kalah. Dan sang jenderal melempar koin itu. Apa kata koin itu? Sekali lagi endingnya mereka benar-benar menangkan pertarungan itu. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan musuh yang 5 kali lebih banyak daripada pasukan kita? Kaisar, saya menyerahkan nasib pasukan kita kepada koin ini. Ketika gambar kepala muncul, maka pasukan kita akan menang. Dan ketika gambar ekor, pasukan kita pasti kalah. Begitu ya. Tetapi Kaisar, saya mengatakan satu hal kepada Kaisar. Koin ini dua-duanya bergambar roh. Apa yang mau saya katakan? Bukan koin ini yang membuat mereka menang, tapi karena memang mereka punya spirit, mereka punya motivasi yang luar biasa untuk memenangkan pertarungan itu. Dan sekali lagi bukan karena nasib. Bukan nasib yang menentukan kita menjadi seperti apa. Renungkan kata-kata saya pagi jalan. Saya yakin juga suatu saat akan ada sebuah kegagalan yang akan kalian alami. Bahkan saat ini saya yakin setiap dari kalian pernah mengalami yang namanya kegagalan. Saya ingin mengatakan satu hal, jangan pernah berhenti ketika engkau gagal. Ketika engkau gagal, seorang yang ingin menjadi sukses, dia tidak berhenti. Dia tahu bahwa dan itu hanyalah jalan baginya untuk menjadi seorang yang lebih sukses. Dan saya mau katakan juga kepada teman-teman, jadilah engkau seorang pemenang di dalam hidup. Karena ada yang mengatakan, oh kata orang saya cantik pak, kata orang saya kok agak hitam-hitam dikit lah, seperti saya mungkin gitu ya. Kok dan saya mau sharingkan kepada kalian begini. Saya pun pernah mengalami tugas itu apa juga sudah hanya pasrahkan Tuhan, berikan jalan yang kali ini memang jalan saya satunya di tempat ini, maka biarkan kehendakmu yang terjadi. Saya tidak pernah tahu berapa yang dicatat oleh petugas itu di dalam form saya. Yang saya tahu ketika menantikan saatnya untuk pengumuman, saya hanya bisa mengatakan bersyukur kepada Tuhan. Saya masuk di jurusan yang saya memang impikan. Beri tepuk tangan. Sekali lagi saya mau mengatakan kepada kalian, kalahkan apa yang menjadi kekurangan Anda. Kuatkan tekad kalian, kuatkan tekad kalian. Yakinkan bahwa itu bukan kekurangan, Anda bisa melalui. Lakukan yang terbaik dari usaha yang bisa Anda lakukan, sisanya biarkan Tuhan yang membuat jalan kita akan kemana. Kita masih bersatu sehingga setelah saya bisa kuliah, saya tidak lagi minder dengan yang namanya diri badan ya. Mungkin foto ini bisa menceritakan apa yang saya katakan ya. Nanti apa yang mau saya katakan ya, saya bersyukur ya istri saya itu jauh dari saya ya. Mungkin itu berat ya.
Ini ending yang menurut saya menjadi bahagia. Teman-teman, dari tadi kita bicara mengenai kesuksesan. Saya hanya ingatkan teman-teman satu hal begini. Ketika Anda sedang menapaki jalan kesuksesan Anda, kalian juga harus ingat ada orang-orang yang di sekitar Anda yang pasti mendukung juga jalan kesuksesan Anda. Bisa jadi mereka adalah teman Anda sendiri, sama-sama berjuang dari kuliah sampai ke Jakarta merantau, bahkan bisa sampai satu tempat kerja. Bisa jadi teman pula yang mendukung dalam kesuksesan Anda. Atau ketika Anda sekarang sudah bekerja, bisa jadi orang-orang yang ada di dekat Anda saat ini, itulah orang-orang yang akan menjadikan jalan sukses Anda. Bisa Anda sendiri, bisa justru malah atasan Anda yang mendukung Anda selama ini, yang memberikan jalan yang baik buat Tuhan. Mungkin kadang-kadang atasan Anda mengatakan, ya, kok gak enak nih, kok saya disuruh ini, aduh kok berat banget gitu ya. Tapi ingat, atasan tahu porsi loh. Atasan percaya bahwa kalian mampu melakukan itu. Dan percaya atau tidak, ketika Anda menjalani dengan ikhlas, bisa jadi itu yang jalan Anda, kesuksesan Anda. Saya akan teman-teman untuk berdiri saat ini. Mari semua berdiri. Kita akan persembahkan sebuah lagu. Mari kita menyanyikan lagu ini, kita hayati makna lagu ini, kita bayangkan orang-orang yang selama ini yang baru saja saya sebutkan. Mereka orang-orang yang mendukung Anda, mereka yang selalu senantiasa. Mungkin ketika orang lain pergi, ketika Anda kesusahan, justru Anda yang support Anda. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Please
berdiam satu sama lain. Kita sedang membuat rantai sebuah tim. Ya. Saya mau mengatakan rantai ini tidak boleh terputus ya. Ketika ini terputus, seandainya saya agak seperti sebuah mesin. Ketika ada bagian dari rantai atau gear yang terlepas putus, maka mesin itu tidak bisa bekerja. Ya. Dinamika kali ini saya mau mengatakan, ayo kita maju bersama yang terbaik dan yang bisa kita lakukan besar itu kami sangat kecil. Mari kita support satu sama lain. Kita lakukan yang terbaik dari yang bisa kita lakukan di tempat kita kerja ini. Teman-teman, saya ingin mempersilahkan teman-teman untuk mulai mengerjakan nama. Kerjakan nama. Kita mulai mendapatkan apa yang kita dapatkan hari ini. Kita begitu banyak kata-kata positif yang masuk hari ini di dalam pikiran kita. Hendaknya itu di dalam pikiran kita bahwa saya ingin menjadi sukses, bahwa saya adalah bagian dari tim ini. Tidak ada tim yang tidak penting. Sangat pentingnya tim ini. Dan ketika angkot tadi kita tanyakan kepada kalian, apa kesuksesan yang ingin kau raih? Apa kesuksesan yang sedang ingin kau capai? Bayangkan itu di dalam pikiran kalian. Hendaknya bagi kalian. Ada yang sedang memimpikan sebuah rumah baru, sebuah rumah yang ingin dia bangun. Dia tahu atau kendala. Bayangkan itu seperti apa yang ingin engkau dapatkan. Bahkan jika ada di kalian punya mimpi, Tuhan, saya ingin kuliah lagi. Tuhan, berikan saya jalan agar saya bisa berkuliah lagi. Bayangkan bahwa itu suatu saat akan terjadi di dalam hidup Anda. Bayangkan Anda akan suatu saat mendaftarkan diri Anda dan Anda akan benar-benar berkuliah. Bagi Anda juga yang memimpikan Tuhan, saya ingin berkarir yang baik. Saya ingin Tuhan suatu saat saya ingin menjadi seorang manajer. Bayangkan itu. Masukkan dalam alam bawah sadarnya. Bayangkan suatu saat itu pasti terjadi di dalam hidup Anda. Tetapi teman-teman, ikuti segala mimpi yang sedang kalian bayangkan ini dengan niat yang baik. Dengan niat yang baik. Anda ingin sebuah rumah karena Anda bermimpi, saya mau membahagiakan istri saya mau membahagiakan anak-anak saya. Ikuti dengan niatan yang baik. Saya ingin menjadi manajer karena saya ingin memimpin anak buah saya, membawa mereka kepada kesuksesan mereka
saya akan membawa teman-teman, mari kita flashback beberapa tahun ke belakang. Mungkin 5 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, saat engkau mungkin masih hanya seorang anak sekolah. Bayangkan, saat itu engkau masih seorang anak kecil, engkau masih orang yang dengan gampangnya hanya meminta kepada Bapak, berikan saya es krim dong, Ibu, minta mobil mainannya dong, berikan itu Ibu, saya mau itu. Dan ibu hanya melihatmu, dia hanya tersenyum. Iya nak, saya akan berikan ya nak, tapi tidak hari ini, tidak hari ini nak. Ini yang sebenarnya, karena sebenarnya ibu hanya mengatakan hari ini ibu tidak membawa uang, Bapak belum berikan gaji baru bulan ini. Ibumu hanya akan mencoba untuk mencari pinjaman. Dan dia bisa membahagiakanmu hanya dengan memberikan sebuah mainan yang kau inginkan. Bahkan suatu saat ketika aku ke sekolah, ibu guru hanya mengatakan, nah, besok adalah hari kelulusan kamu ya. Tapi Bapak Ibu tolong suruh datang ke sekolah ya. Tolong suruh datang ke sekolah, karena kamu tahu kenapa orang tua harus datang ke sekolah. Karena sebenarnya hanya biaya yang dibayarkan. Makanya kan pulang mau beri kabar kepada Bapak Ibu, Pak Ibu besok disuruh ibu guru ke sekolah. Besok aku harus gimana rapot ya Pak? Iya, besok Bapak ambilkan rapot kamu. Karena Bapak itu tahu ada bagian yang setiap hari ada orangnya bisa kita rapot. Malam hari dia harus mencari, dia punya tingkat, pokoknya aku harus lulus, harus ambil rapotnya. Tidak tahu aku dari mana. Dia lakukan dia lakukan untuk anaknya. Dan besok paginya benar-benar dia membawa rapot untuk mengenai rapot kamu. Selamat ya nak, kau lulus, nilaimu baik nak, dan kau begitu gembira. Bapak Ibu hanya bisa tersenyum dan kami bangga dengan prestasi. Bagi kalian yang saat ini begitu rindu dengan orang tua kalian, melangkahkan satu langkah kaki ke depan. Satu langkah kaki ke depan.
Saat ini kau sudah di Jakarta, sudah bekerja. Ketika kau akan berangkat bekerja, kau mengatakan dengan Bapak Ibu, besok saya kalau udah kerja, Pak saya pasti belikan batik baru buat Bapak. Saya belikan batik baru juga buat Ibu. Langkah dia. Tapi sampai kau sudah bekerja, sampai kau sudah bekerja di Jakarta, mungkin kau lupa apa yang sudah pernah engkau janjikan kepada mereka. Maka kau lama lebih senang kau bermain dengan teman-temanmu. Engkau punya kesibukan sendiri, engkau punya acara-acara yang lain, bahkan kau sampai lupa orang kamu sendiri. Ketika dia yang saat ini pernah berjanji kepada kedua orang tuamu dan belum kesampaian sampai hari ini, apapun itu yang pernah kau janjikan kepada mereka, langkahkan satu langkah kaki ke depan. Teman-teman, saya hanya merasa masih banyak sekali berdosa kepada mereka, kepada kedua orang tua. Kayaknya saya tidak pernah membuat mereka bahagia. Bahkan saya mungkin pernah menyakiti mereka dengan kata-kata saya, dengan perbuatan saya, dengan hal yang tidak berkenan pada Bapak Ibu. Dan sampai hari ini saya belum meminta maaf kepada mereka. Dan bagi kalian yang merasa sampai hari ini pun belum meminta maaf untuk apapun yang kau lakukan kepada orang tuamu, yang kau sengaja maupun yang tidak kau sengaja, bersujudlah, bersujudlah. Ibu tidak mengatakan kepadamu, Nak, aku tak bisa menyekolahkan buat tinggi-tinggi. Mungkin cuma sampai SMA. Dan ini bisa aku lakukan. Berjuanglah. Ibumu semakin terentang, ibumu semakin tidak berdaya. Bahkan ketika kau sudah bekerja, sempatkanlah untuk telepon, kasih kabar pada kami Bapak Ibumu, kasih kabar dalam sejenak. Kami rindu dengan suaramu, Nak. Kami setelah meninggalkan dari siapa-siapa itu, yang seringlah kau mengajari kami
ketika mau pulang, mungkin ada yang bertanya kepadamu, apa? Ulangi lagi apa? Sabar ya nak. Jika suatu saat ibu akan semakin seperti itu, seperti dulu ibumu juga bersabar ketika meninggalkan kamu, ketika aku meminta sebuah mainan. Kau berkali-kali minta, ibu berikan, ibu berikan, ibu berikan. Sabarlah ya nak. Apabila akhirnya suatu saat bapak ibu ini sudah sakit-sakitan, kiranya suci engkau boleh merawat kami. Sabarlah dengan mungkin pada bapak ibu sudah berbau betul tidak enak. Dirawatlah kami dengan cinta yang enak. Dan mungkin kau tidak bisa berkata, ibu maafkan anakmu ini, maafkan. Aku sudah tidak mempertahankan. Aku tak senang dengan akibatku yang baru. Ingat teman-temanku jalan ke sana kemari, dan aku melupakan engkau. Maafkan aku ibu. Di dalam keheningan ini, saya ngajak teman-teman semua sahabat dan kawan-kawanku. Kita sudah ada di penghujung segala acara kita hari ini. Sahabatku, setelah acara hari ini selesai, saya ingin mengingatkan satu hal. Jika tadi teman-teman atasan mereka saja saya perlukan, maka setelah acara hari ini, bersyukurlah jika orang-orang yang ada di dekat kalian dan kalian bisa mengungkapkan masalah saya kalian, peluk mereka, hilangkan gengsi kalian, dan ibu kalian, peluk mereka, katakan terima kasih ibu, terima kasih bapak. Jadikan itu motivasi yang baik untuk pekerjaan kalian selama ini. Dan jika pun mungkin orang tua kalian jauh di sana, sempatkan telepon mereka, ucapkan rasa terima kasih kalian bagi mereka. Ucapkan itu, ungkapkan itu, jangan dipendam, jangan ditahan, ungkapkan, katakan kepada mereka. Dan sahabatku, mengaku semua, kalaupun kita bicara keluarga,
Sadarlah kalian bahwa kita semua yang ada di ruangan ini bisa jadi inilah Tuhan kalian. Inilah orang-orang yang bahkan setiap hari kita bertemu dengan mereka. Maka mereka inilah orang yang sebenarnya patut kita sayangi. Bukan hanya sekedar dan kecil, tapi mereka lah keluarga kami yang dekat. Di dalam keluarga besar PD Bili Jemaah, saya akan ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu sebagai persembahan bahwa kita adalah satu